Kita akan melanjutkan kajian kita Tarikh Sirah Nabawiyah, masuki poin yang ke-30, yaitu Wafdu Najran, tentang utusan kaum Najran. Najran itu adalah bilad baina Makkah wal Yaman, negeri yang berada di antara Makkah dan Yaman. Fi sanatil ashirati wafada alaihi wafdun min Nasara Najran. Pada tahun ke-10 kenabian, datang utusan kepada Nabi SAW, satu utusan dari kaum Nasrani Najran. Kaum Nasrani yang tinggal di wilayah Najran. Balaghum khabaru min muhajiril Habasyah. Kenapa utusan itu Najran itu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena mereka ini mendengar informasi tentang Nabi Muhammad SAW, bahwa ada seorang di Makkah yang mengaku Nabi, ciri-cirinya begini dari orang-orang Habasyah. Nah, seperti kita pelajari perjumpaan yang lalu, bahwa Nabi SAW itu 2 kali hijrah ke Habasyah. Yang Habasyah itu juga kebanyakan penganutnya adalah Kristen, tapi pemimpinnya sangat adil, Najasyi, dan akhirnya dia masuk Islam. Berapa jumlah mereka? Wa kanu isrina rajulan. Ada 20 laki-laki yang menjadi utusan itu. Faqara alaihimur rasulu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Fa amanu kulluhum. Maka dari mereka ini semuanya beriman. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu masuk Islam. Ada di antara mereka itu masuk Islam karena keilmuannya, karena pengetahuannya, karena kecerdasannya. Jadi mereka mengetahui bahwa Muhammad itu seorang nabi. Nabi itu harus punya wahyu. Apa bukti wahyunya? Nah, dibacakan. Semua nabi kayak begitu. Semua nabi kan semua rasul bawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bawa wahyu, tidak mesti kitab, tapi bawa wahyu. Jadi apa bukti kenabian kamu? Rata-rata ketika mereka menanyakan bukti kenabian Nabi Muhammad SAW, kalau yang bertanya itu orang-orang pintar, misalnya utul kitab, orang-orang yang mengerti kitab, Alkitab yang diturunkan sebelumnya, biasanya dibacakan oleh Nabi SAW Al-Quran. Nah, dan rata-rata mereka yang cerdik-cerdik itu, yang pintar-pintar itu masuk Islamnya ketika dibacakan Al-Quran. Ya misalnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dia masuk Islam karena mendengar surat Toha dibaca, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Langsung nangis, ini pasti bukan bicara manusia. Ma hadza min kalamil bashar. Banyak orang-orang yang masuk Islam itu karena wahyu. Nah, biasanya mereka ini akan berislam sampai meninggal, tidak akan keluar dari ajaran agama. Ada yang masuk Islam karena akhlak Nabi Muhammad SAW, karena mulianya akhlak Nabi sehingga dia masuk Islam. Ada ya, diantaranya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah itu masuk Islam karena akhlaknya Nabi. Karena Ikrimah itu kan waktu pembebasan kota Mekah, Ikrimah itu kabur dari Mekah, lari. Tapi istrinya itu bilang, Muhammad itu bukan pendendam, Muhammad itu memaafkan. Akhirnya Ikrimah ini, karena dia mau balas dendam, bapaknya kan mati, Abu Jahal, mau balas dendam. Akhirnya dia pura-pura, ya udah antar saya ketemu Nabi Muhammad, bilang saya masuk Islam. Nah, pas ketemu, sampai di majelis itu, ya sahabat-sahabat Nabi udah mau nyabut pedang itu, karena mereka ingat bagaimana perlakuan Ikrimah terhadap kaum muslimin dulu. Nah, sekarang tahu-tahu datang di saat kaum muslimin sudah menguasai kota Mekah, kan udah pengen nebas aja lehernya. Nah, tapi baginda Rasul larang.
Bahkan ketika Ikrimah itu datang, Rasulullah itu berdiri. Sayyidina Umar tuh protes, Rasulullah engkau berdiri, sedangkan yang datang itu orang yang paling banyak menyakiti kaum mukminin. Nah, Nabi menjawab, idza jaa akramul qaum fa akrimu. Kalau datang orang yang dimuliakan oleh suatu kaum, muliakan ia. Nah, ini metode dakwah. Jangan kita sekali-kali mencaci-caci Paulus. Karena nanti kita akan bermusuhan dengan orang Kristen. Akan menyebabkan pertumpahan darah. Hormati orang yang dihormati oleh kaumnya. Karena kalau kita menyakiti dia, yang marah itu kaumnya. Nah, ini berbahaya sekali. Makanya kita dilarang untuk menghina tokoh-tokoh. Yang menghina siapapun tidak boleh. Lebih-lebih lagi. Bahkan kita dilarang menghina Tuhan-Tuhan selain Allah. La tasubbu alihata ghairikum. Kamu jangan menghina Tuhan selain yang kalian sembah. La tasubbu alihatan min dunillah. Jangan menghina Tuhan selain Allah. Karena nanti mereka akan menghina Allah. Subbullaha adwan bi ghairi ilmin. Dia akan menghina Allah dengan penuh kebencian dan permusuhan, padahal mereka tidak tahu ilmu apa-apa tentang ketuhanan. Tahunya mereka Allah itu Tuhannya orang Islam. Nah, udah itu aja. Maka mereka akan mencaci maki Allah gara-gara kita mencaci Yesus misalnya, atau kita mencaci Siddhartha Gautama, atau kita mencaci tuhan-tuhan yang lain. Gak boleh. Karena itu akhlak Nabi SAW. Ijazah akramul qaum fa akrimu. Nabi SAW berdiri itu. Nah, Ikrimah ini gak ada tempat duduk, penuh. Mau duduk di mana dia? Rasul pakai sorban. Karena sorban itu di bahasa Arab kan ada macam-macam ya. Ada yang diikat di kepala, orang nyebutnya imamah. Ada yang ditaruh di pundak kanan kiri, namanya burdah. Ada yang ditaruh kanan cuma sebelah, namanya rida. Ya macam-macam lah sebutannya orang Arab itu. Tapi istilah ini pun berbeda-beda di kalangan ulama lughah. Rasul tuh jalan ke belakang karena posisi padang pasir itu, dia taruh sorbannya itu, suruh dia duduk Ikrimah. Itu Ikrimah langsung sujud nangis. Dia bilang, demi Allah, tidak ada orang yang lebih aku benci di dunia daripada engkau, wahai Muhammad. Tapi sekarang tidak ada orang yang lebih aku cintai daripada engkau. Nah, itu contoh. Misalnya lagi seorang Arab Badui yang datang nemuin Nabi lagi ngaji di masjid. Masjid zaman dulu kan lantainya enggak di keramik, lantainya lantai padang. Makanya dimakruhkan mengelap wajah kalau habis sholat itu, mengelap dahi, karena khawatir pasir masuk ke mata. Dilarang itu mengelap dahi itu kalau habis salam itu. Karena waktu itu padang pasir. Itu datang orang Badui itu kencing di masjid. Kencing di masjid. Bayangin tuh. Sayyidina Umar marah-marah cabut pedang. Dilarang sama Nabi, biarkan dakwah ya Umar. Biarin. Sayyidina Umar tuh kan aneh, kenapa kok Rasul ngebiarin terus orang? Ya karena sebenarnya banyak hikmah. Pertama, orang kalau udah kencing cegahnya gimana? Kalau orang kencing ditakut-takutin, ya kencingnya kemana-mana. Kan lebih gampang nyuci kalau dia di situ aja tinggal siram. Kalau dia lari, air kencingnya kemana-mana. Nah, selesai kencing itu, dipanggil dia. Panggil laki-laki itu, dipanggil. Lalu dia kasih tahu, inna hadzal masjid, ini masjid, la yasluhu dzalikal qadar. Enggak bagus dengan kotoran itu. Masjid itu adalah tempatnya zikrillah wassalah wa qiraatil Qur'an. Masjid itu tempatnya orang sholat, senangnya orang zikir, tempatnya orang baca Al-Qur'an. Enggak bagus kamu kotor-kotorin. Ini masjid. Wah, itu langsung masuk Islam. Dan dia bilang, saya akan pulang kampung dan saya berjanji akan mengajak orang di kampung saya masuk Islam. Ternyata benar masuk Islam semua itu satu kampung. Orang yang masuk Islam karena akhlaknya
Rasulullah. Terus Sayyidina Umar tuh ngelihat dia masuk Islam tuh, ya akhirnya dia malu. Ya Rasulullah melihat Sayyidina Umar ambil air, siram olehmu air kencingnya. Jadi Sayyidina Umar sekarang yang nyiram air kencing. Makanya kamu itu kalau ada kiai jangan marah ngeduluin kiai. Kiai masih diem-diem aja kamu udah marah-marah. Nah, nanti akan menyebabkan bahaya pada diri kamu sendiri. Untung Sayyidina Umar cuma disuruh nyiram air kencing itu. Dia yang paling pengen jaga masjid, malah dia yang ketempuhan loh. Ada juga orang yang masuk Islam itu karena takut. Karena banyak orang masuk Islam, dia ikut masuk Islam. Ada. Nah mereka ini yang gampang murtad, yang jadi munafik itu yang nomor 3. Makanya dakwah itu bisa dengan ilmu, dan biasanya orang kalau ikut agama karena ilmu itu sampai mati dia akan siap berkorban dengan nyawanya. Ada orang cinta agama karena sosok orang Islam itu baik-baik. Biasanya kalau berubah keadaan dia berubah juga. Tergantung siapa temannya. Kalau temannya sholat dia sholat, temannya mabok dia mabok, temannya maling dia maling. Nah, beda dengan yang pertama tadi itu karena ilmu. Nah, ada yang karena lahirnya udah Islam. Nah ini biasa banyak munafik tuh, dan banyak menentang ajaran Islam. Itu yang paling banyak. Nah kita ada di mana itu? Makanya paling afdol-afdolnya adalah kita masuk Islam bukan karena orang lain, bukan karena bapak kita, bukan karena ustadz, tapi karena kebenaran ajaran Islam. Nah untuk sampai kepada kebenaran ajaran Islam itu harus belajar. Makanya ditinggikan derajat oleh Allah itu 2. Orang beriman, orang berilmu. Iman dan ilmu. Bahkan agama itu ilmu itu sendiri. Kita bisa tahu iman kita benar apa enggak dari mana? Saya ini udah benar apa enggak ya? Tauhid saya ini benar apa enggak? Saya ini musyrik apa enggak? Jadi harus tahu ilmunya. Kalau enggak tahu gimana? Ngukurnya gimana? Nah, itulah makanya penting sekali menuntut ilmu. Nah, seafdol orang mendekatkan diri kepada Allah adalah menuntut ilmu. Thalabul ilmu itu afdolul qurubat. Ada orang tahajud, ada orang puasa Nabi Daud, ada orang sedekah, ada orang baca Quran, ada orang zikir. Di antara semua itu yang mendekatkan diri kepada Allah, yang paling cepat sampai kepada Allah adalah orang yang belajar. Orang yang thalabul ilmu. Kayak orang yang menuntut ilmu itu berada di jaminan Allah. Rezekinya dijamin Allah. Makanya nggak percaya saya ada orang mondok, anaknya mondok, bapaknya nggak bisa ngebiayain. Kalau lurus bapaknya. Percaya saya. Kalaupun bapaknya mati, ibunya mati, anak itu masih bisa belajar. Jadi jangan ala orang sekarang ada waktu belajar nggak mau belajar saat. Giliran dia udah kerja, alasannya sibuk kerja. Wah kalau saya nanti ngaji gimana penghasilan saya? Itu hati-hati tuh. Ditambah kemiskinannya oleh Allah itu. Orang yang takut hartanya berkurang karena nuntut ilmu. Ibu saya itu pernah ngomong begini. Waktu kamu di pondok itu nggak pernah susah ibu itu. Misalnya penjengukan bulan depan, hari ini nggak punya uang. Jenguk ke Bogor kan pulang pergi dari Lampung lumayan tuh ongkosnya. Apalagi bapak sama ibu saya ongkosnya aja PP udah mau 1 juta kan. Lebih malah 1 juta, belum makan segala macam. Tapi kata dia anehnya setiap kali datang waktunya ada rezeki. Setiap kali datang waktunya ada rezeki. Ya saya dulu waktu awal-awal kan Firman. Yang sekolah berapa orang man? Firman, Desi, Rama 3 orang. Sama Dani. Dani sebentar ya. Kalau Rama, Firman kan lama. Alhamdulillah. Ya bayaran tetap bayaran. Walaupun lambat, harusnya bayar bulan ini, bayarnya bulan. Tapi bayarannya bayar. Lunas, gak ada masalah. Padahal saya waktu itu buat bayar kontrakan aja susah. Itu saya udah ngebuktiin itu. Dari saya susah itu, saya udah berani tuh nampung anak-anak sekolah. Lagi ngaji ya, ini sekolah. Ya lebih-lebih lagi saya kayak sekarang udah punya pondok, ngurus anak-anak. Tambah yakin. Nggak usah susah, nggak usah ragu.
Kalau anak kita nuntut ilmu, rezeki kita banyak. Nah, lebih-lebih lagi kita ini harus nuntut ilmu. Jadi kalau mau anak soleh, bapaknya soleh dulu. Karena yang menjaga anak dari api neraka itu kewajiban bapak. Tuh. Nah, ini kalau video ini bagus, ini nanti di-share biar bapak-bapak pikir. Jangan pengen anak soleh, anak saya pengen hafiz Quran, Ustaz. Jadi bisa nyelamatin saya. Sayyidina Utsman, 4 perkara yang sunnah secara zahir tapi mengandung perkara yang wajib. Apa diantaranya? Punya anak soleh, berteman bergaul dekat dengan orang soleh itu baik, afdol, mulia, utama. Tapi meniru kesolehan mereka hukumnya wajib. Punya anak rajin baca Quran, bagus, afdol, mulia. Tapi kalau bapak nggak ikut baca Quran, celaka. Nah, wajib ngikutin anak. Nggak usah didakwahin orang. Tiap anaknya baca Quran tuh datang dakwah dari Allah tuh. Diingetin dari Allah, kapan kamu baca Quran seperti anak kamu? Asal dia bangun malam mau kencing, lihat anaknya lagi tahajud. Nggak usah nunggu orang yang ngajak tahajud tuh. Tiap kali dia lihat, di saat itu Allah mengundang dia. Makanya kesusahan kita hidup. Sebenarnya kita senang kan bareng santri, senang bareng ustad-ustad. Tapi kalau di pesantren nggak sholat itu ya dosanya lebih gede. Apa sebabnya? Orang sholat semua kelihatan, kalau dia nggak sholat. Orang ngaji semua, dia nongkrong di pojokan, merokok. Alangkah celakanya manusia itu. Nah, jadi jangan kamu itu bangga-bangga foto sama ulama. Jangan orang sekarang ini kalau ketemu ulama bukan minta doa, bukan ngambil akhlaknya, bukan pengen ilmunya, pengen selfie-nya, terus ditempel itu. Wah, saya ini ahbab, pencinta. Bahkan ada yang abna, saya ini anak-anaknya. Tapi akhlaknya nggak ditiru, ilmunya nggak mau diambil. Apa itu? Nah, hati-hati. Nah, celaka itu kayak Abu Jahal, Abu Lahab itu. Ngelihat tahu Nabi itu, Nabi Muhammad itu Nabi, tahu dia. Tahu Muhammad itu orang yang paling bagus, tahu dia nggak pernah bohong, tapi dia orang yang paling nggak mau ikut. Nah, banyak Pak Jun harus lomba-lomba masih ramah. Si ramah di pondok tahajud, baca Quran. Ya bapaknya harus lomba-lomba. Maka berimanlah 20 orang utusan dari Bani Najron, ya, Yahudi Bani Nasrani Bani Najron. Fawabbahum, maka menjelek-jelekan mereka Abu Jahal ala islamihim. Abu Jahal menjelek-jelekan mereka terhadap keislamannya, merendahkan, ngejek. Apa kata Abu Jahal? Ma ra'aina rukkaban ahmaq minkum. Paling bawah yang enggak ada tandanya itu. Ditandain, nanti suruh baca nggak bisa lagi. Kami tidak pernah melihat para penunggang kuda rukkaban. Maksudnya kalau orang dulu itu, kalau di zaman Nabi, kalau ada orang datang dengan membawa kuda, berarti itu orang terhormat, orang kaya. Kalau seorang ini tunggangannya mahal lah, mobilnya mobil mahal, bukan naik bis, bukan naik kereta. Kami tidak pernah melihat penunggang kuda yang lebih bodoh daripada kalian, lebih dungu dari kalian. Ahmak itu dungu, kalimat yang dipakai sama Rocky Gerung. Dungu itu bukan orang nggak sekolah ya, bukan. Nah, ini kan pinter. Ahmak itu dungu. Arsalakum qaumukum, kalian ini diutus oleh kaum kalian, maksudnya oleh bangsa Kristen Nasrani. Ta'lamuna khabar hadzal rajul, kalian mengetahui kabar tentang orang laki-laki ini, maksudnya Nabi Muhammad. Fasabba'tum, lalu kalian mempercayainya, membenarkannya. Faqalu, maka berkatalah siapa? Para utusan, salamun alaikum, semoga keselamatan terlimpah kepada kalian.
La nujahilukum, kami tidak akan menjahil-jahilkan kalian. Walaupun kamu bilang saya dungu, saya nggak bakal panggil kamu dungu. Nah, ini orang pinter tuh begitu. Orang pinter tuh begitu. Orang pinter tuh dungu kamu nggak bakal. Orang boleh bilang kita bodoh, kita nggak usah bilang orang itu bodoh. Harus jadi orang pinter. Jadi yang bodoh-bodohan itu kalau ketemu satu bilang anjing, kamu satu bilang babi, oh pasti dua-duanya itu sikapnya kayak binatang. Jadi kalau anjing kamu, saya ini manusia bukan anjing, apa kamu salah lihat? Nah itu orang pinter itu. Nah lewat anjing, nah itu baru anjing. Karena belajar di TK kan ini anjing, kan tuh. Ya. Lakum ma antum alaihi. Bagi kamu apa yang menjadi tanggungan kamu. Maksudnya gini, Abu Jahal itu kan gak nerima terhadap Nabi, merasa terbebani, benci. Ya kebencian kamu ya kamu tanggung sendiri. Walana makhtarnahu, dan bagi kami apa yang menjadi pilihan kami. Bagi kami apa yang menjadi pilihan kami. Nah itulah sikap orang beriman. Untuk saya, pilihan saya, tafadhol, kalau kamu berat ya kamu jangan ikuti. Semudah itu dakwah itu. Ya. Maka Allah menurunkan firman-Nya di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab sebelumnya, mereka dengan Quran mereka beriman. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bih. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka berkata amanna bihi, kami beriman kepada Quran itu. Innahul haqqu mir rabbina, sesungguhnya Quran itu benar-benar datang dari Tuhan kami. Jadi mereka berimannya pada Quran tuh. Kalau beriman pada Quran udah pasti beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Inna kunna min qablihi muslimin. Sungguh kami juga sebelum mendengar Quran, kami juga Islam. Sebelum kami mendengar Quran, kami sudah tunduk kepada Allah, kepada kitab-kitab sebelumnya. Jadi memang sudah Islam. Ulaika yu'tuna ajrahum marratain. Mereka itulah yang Allah akan berikan kepada mereka ganjaran 2 kali. Bima sobaru, terhadap apa? Yang mereka bersabar terhadapnya. Jadi pahalanya 2 kali. Ikut kepada ajaran sebelumnya, lalu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka menolak membalas kebaikan membalaskan kebaikan terhadap keburukan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan terhadap rizki yang kami berikan kepada mereka, mereka berinfak. Apa yang kita miliki ini semuanya pemberian. Semuanya pemberian. Ustaz Firman kemarin ngambil duit dari Fitup, dikasih sama Fitup. Pemberian. Terus anak santri jajan dikasih sama Ustaz Firman, pemberian. Apa yang enggak pemberian? Kita masak beras, pemberian. Sehat kita dikasih, gigi kita dikasih, mata kita dikasih, perut kita dikasih, nafas kita dikasih. Yang bukan pemberian apa? Saya kerja Ustaz, iya, tapi kamu digaji, dikasih sama bos, diberi. Tapi saya ini kan kerja karena saya punya ilmu Ustaz. Ilmu kamu dikasih dari guru kamu, dikasih. Apa yang bukan pemberian pada diri kita ini? Kalau kita ini semua diberi Allah, ya beri juga dong. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Infakkan sebagian yang kami berikan. Gak usah semua, barangkali semua berat. Bagianlah. Makanya kamu jangan sampai tidak sedekah walaupun jangan sampai lewat 1 hari tidak sedekah. Celaka kamu. Tiap pagi kan malaikat tuh kirim tuh. Didoain tuh. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, orang yang dikasih rezeki oleh engkau tapi nahan, gak mau ngasih belanja buat istrinya,
Kamu ngasih buat anaknya, kamu ngasih buat orang-orang, ada hak orang lain pada dirinya dia nggak mau kasih. Jadikan hartanya itu sebab dia celaka, sebab kecelakaan untuk mereka. Nah, kamu perhatiin orang-orang yang kerja bertahun-tahun gajinya gede, dari uangnya itu dapat hasil apa? Apa anaknya jadi soleh? Apa dianya menjadi baik? Badannya jadi sehat? Kemarin kita habis ngobrol tuh. Rata-rata yang penyakitnya parah orang yang punya duit. Itu yang apa namanya di kanker itu kanker sampai ke Singapura berobat kemana-mana. Itu yang miskin apa yang kaya? Ada yang miskin 1-2 tapi langsung mati karena nggak punya uang buat berobat. Banyak kan yang kaya. Perhatiin, coba perhatikan. Karena penyakit itu ngikutin, penyakit itu sebenarnya sodakoh yang dipaksa. Asuransi itu adalah mengobati setelah kita celaka. Itu asuransi. Jadi kamu nabung biar kalau kamu nanti sakit bisa beli obat. Mengobati saat kamu sakit, tapi gak nyembuhin ya. Belum tentu sembuh. Jadi asuransi itu hanya bisa mengcover pengobatan saat kamu sudah sakit. Sodakoh itu mencegah penyakit. Sedekah itu tudfiul bala, mencegah bala yang menimpa kita. Jadi mana yang lebih hebat? Sedekah. Antum memilih mana? Sedekah. Milih berobat apa milih gak sakit? Sakit. Ini enggak sakit. Tapi kenapa orang kalau asuransi gak pernah telat, kalau sodakoh telat. mending telat kagak. Ya, coba perhatikan. Selalu ayat-ayat di Quran tuh pasti kalau nyeritain tentang kehebatan orang, kesolehan orang tuh pasti di ujungnya diiringi dengan zakat, infak, memberi, menyantuni. Itu. Makanya saya itu nggak akan saya ini bekerja keras yang malam. Saya ini nggak bakal bekerja keras yang malam. Saya tidak akan berdoa menjadi kaya raya di sisi Allah. Saya nggak bakal baca ya Rozak 11 kali. Kalau bukan keinginan saya untuk memberi lebih banyak. Saya ini nggak usah kerja. Duduk aja saya di rumah cukup, makan saya kenyang, makan enak. Tapi apa saya bisa beri kepada orang lain? Itu alasan saya harus kerja. Itu alasan yang paling kuat supaya wa mimma razaqnahum yunfikun itu bisa ngamalin. Ustadz mah nggak usah gawe, duduk aja di rumah pasti cukup makan mah. Masa Muallim Ismail nggak masak 2 hari, nggak ada yang ngurusin, celaka semua itu santrinya tuh. Pasti ada yang ngirim tuh. Duduk aja kalau hanya sekedar untuk kebutuhan pribadi. Tapi apa kita nggak mau ngamalin ayat Allah? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Gak usah firman tuh buat apa duit? Buat apa di sini duit? Nggak ada duit, makan kenyang dan hidup sehat kita. Bahagia terus di sini tuh. Tiap hari dengerin Quran. Apa di sini yang marahnya itu kenapa? Marah karena kesiangan bangun tahajud. Nggak ada yang marah karena bini selingkuh. Nggak ada yang marah berantem sama debt collector. Nggak ada kita di sini nggak ada. Coba apa yang kita ributin sih? Nggak ada. Yang kita ributin tuh hafalan kok, kamu kok nggak nambah-nambahin. Ributnya begitu. Apa coba? Nggak ada itu kamu kesenggolan dikit, anjing babi pukul-pukulan. Di sini nggak ada di sini. Nikmat bener hidup kita itu. Tapi tetap kita harus bekerja keras. Untuk apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun, supaya dapat itu. Berapa yang sudah kamu infakkan? Itu. Dan jangan kamu sekali-kali merasa cukup. Cukuplah saya gaji 100 juta. Berarti kamu bakhil. 100 juta itu kalau di Pondok Nurul Iman nggak cukup buat seminggu. Mati santri. Nggak cukup. 7 ton masak sehari itu 70 juta. 70 juta berasnya doang. Berasnya doang. Lah ini ada orang gaji 100 juta udah petenteng kayak umurnya nggak bakal mati kayak umurnya 1 abad. Coba kamu.
Uangmu sebesar apapun, sebanyak apapun, belum bisa mengenyangkan perut semua orang yang lapar. Kalau kita mau nyari orang yang susah, makanya bantuan seberapa banyak pasti kurang. Artinya orang susah itu masih banyak. Saya catat omongan saya ini. Kamu jangan sekali-kali merasa cukup. Kalau gaji kamu 1 miliar, kurang ini. 1 miliar ini cuma bisa bantu 1.000 orang. Di kampung saya aja jumlahnya ada 1 juta. Jumlah orang tinggal di kampung saya ada 1 juta orang. Saya cuma bisa bantu 1.000. 999 ribunya gimana? Begitu mikirnya. Ini kamu hidup cuma perut kamu aja yang dipikirin, gaji 3 juta sebulan. Udah jalan sama cewek, udah main judi online, apa? Yang nggak penting dibeli, apa aja dibeliin. Yang nyari gaya-gaya doang kan? Nyari tempat yang mahal, yang mewah, cuma dapat selfie doang. Sedekah enggak? Ya nggak masalah kalau itu sisa dari sedekah, silakan aja. Minimal 30% lah. Sedekahin dulu kalau masih ada sisa. Saya itu senang ngobrol sama orang kaya. Rumahnya besar. Sama Ustaz Firman apa enggak waktu itu? Bang Ijul. Ya, kita datang ke rumah orang kaya. Mobilnya berapa biji? Si orang kaya ini anaknya cuma 2. Dua-duanya sudah kerja, sudah menikah, dan sudah ya untukan orang di kampung dia mah udah sukses karena gajinya di atas 10 juta. Keluar negeri itu ya panggilan kerja pekerjaannya di luar negeri. Jadi keluar negeri itu 2 minggu sekali. Apa dia bilang? Kadang saya itu takut saat tempat tinggal saya terlalu besar, kami tinggal sedikit. Istrinya itu sering cerita, tapi dia tuh jawab, rumah ini kan sisa, Bu. Jadi rumah yang sekian miliar itu saat sisa. Jadi setelah dia misalnya punya 100 miliar, udah dibantu banyak orang tuh, keluarganya dibantu, tetangganya dibantu, ada sisa. Itulah yang dia jadiin buat bangun rumah. Ya sisanya banyak. Cuman orang lain yang ngelihat sekarang rumah gede-gede dan tinggal cuma 2 orang. Mereka tak tahu. Makanya kamu belilah Alphard itu. 1 miliar, Alphard yang baru 2 miliar. Apa-apa, tapi itu sisa setelah kamu sedekah 8 miliar. Gimana, Dit? Niat apa enggak? Niat apa enggak? Niat. Khusus tanya aja, niat aja enggak ada gimana. Orang beriman terus punya niat besar. Niat itu kan doa. Satu amalan batin tuh. Kalau omongannya amalan zohir, sholat itu amalan zohir. Niat tuh amalan batin, niat tuh nggak boleh terbatas. Kenapa kita di surga itu akan bahagia selama-lamanya itu? Karena niat kita, kalau saya dikasih umur 1 juta tahun, saya akan sholat. Kalau saya dikasih umur 1 juta tahun, saya akan sedekah. Kalau saya dikasih umur 1 juta tahun, saya tidak akan kafir, tidak akan murtad. Niatnya nggak putus, makanya dibalasnya juga balasan yang tidak putus. Kalau sholat kita dibalas surga, sholat kita berapa menit? Terus di surganya dibalas berapa lama? Kita pada akhirnya misalnya sekali sholat zuhur dibalas 100 tahun. Kita sholat itu berapa? Habis itu kita mati. Tapi di surga itu selama-lamanya. Karena kita punya amalan batin yang tidak berhenti selama-lamanya. Apa itu? Niat. Jadi orang beriman itu walaupun lagi duduk dagang, keimanannya itu membawa pahala itu. Makanya orang beriman itu nggak ngapa-ngapain aja. Nggak ngapa-ngapain, dia diam. Dengan niat menghindari maksiat, dengan niat tidak mencaci orang, dengan niat takut merusak orang, dia diam. Itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Itu orang beriman. Nggak zikir, nggak baca Quran, diam. Tapi niat menjauhi maksiat, pahala. Karena dia punya iman. Allah, makanya iman tuh, sholat 70 tahun itu nggak ada apa-apanya dibandingin iman. Ya kalau yang sholatnya nggak punya iman, orang sedekah bangun rumah sakit, bangun sekolah, miliaran sedekahnya, tapi nggak punya iman, kalah sama la ilaha illallah 1 kali orang yang beriman. Kayak mereka ini, masya Allah. فَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ.
Dan apabila mereka mendengar kalimat-kalimat yang kalimat yang sia-sia, kalimat yang ya nggak ada gunanya lah. Kalau ada orang ngeledek dia, ada orang ngajak ngobrol yang nggak bagus, mereka menolak, meninggalkan, berpaling dari perkara yang sia-sia itu, dan mereka berkata, ini amal kami, itu amal kami. Ini amal kami, itu amal kami. Semoga kalian selamat. Jadi tetap ngucapinnya itu pengen orang itu selamat. Jadi orang yang bersih hatinya pasti ngomongnya bersih. Pasti. Jadi ucapan itu gambaran hati. Ya karena Dani itu dalam hatinya ada kopi, jadi ngomongnya kopi. Kopi ya kafe, kafe ya kopi. Orang yang dalam hatinya cinta sesuatu, Quran, ya yang diobrolin ya Quran. Orang yang ada dalam hatinya kebencian terhadap ulama, setiap ngomong pasti jelek-jelekin ulama itu. Lidah itu, ucapan itu adalah gambaran hati. Hanya jangan lebih banyak ngobrol daripada zikir. Jangan lebih banyak nyebut-nyebut makhluk lebih daripada kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Lidah kita itu sibuk-sibukin aja kayak gitu. Kalau yang sia-sia tinggalin. Itu ciri-ciri orang yang selamat. Lana amaluna dan nabtagil jahilin. Kami tidak berharap menjadi seperti orang-orang yang jahil. Takut saya tergolong orang-orang yang bodoh. Jadi bayangin ya, para nabi itu dan orang-orang soleh itu dalam Al-Quran, mereka itu sangat berlindung kepada Allah jadi orang jahil. Wa'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kan ada tuh. Ya kan? Saya berlindung kepada Allah, saya jadi orang yang jahil. Waduh. Pokoknya orang kalau udah jadi jahil itu tanda orang yang bakal dijadikan orang yang paling buruk di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam hari ini kita ngaji segitu aja. Jadi tentang bagaimana utusan Nasrani, orang yang memahami ajaran Kristen, orang yang cuma dengar kabar tentang Nabi Muhammad SAW, tapi karena mereka mencari kebenaran itu, mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW, dan mereka langsung beriman ketika dibacakan ayat-ayat kebenaran di dalam Al-Quran. Kalau orang kafir sekali dengar Quran langsung ikut. Kita ini orang Islam, bapak kita Islam, kakek kita Islam, kenapa dibacain Quran kita lari? Orang tuh nyari pengen bisa dengar Quran. Kita ini meninggalkan Quran, diajak ngaji Quran nggak mau, diajak mempelajari isi Quran tafsir nggak mau. Ya Allah, rugi orang-orang. Allah alam bisawab. Pertanyaan.